bersama saya Linda Septiana. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen media elektronik. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang era pertelevisian di Indonesia. Di Indonesia, era pertelevisian diawali saat siaran televisi pertama kali ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia, yang merupakan stasiun televisi milik pemerintah dari Jakarta pada tahun 1962. Tepat pada tanggal proklamasi 17 Agustus 1962, TVRI mengawali siaran percobaannya dengan acara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari halaman Istana Merdeka di Jakarta. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI secara resmi mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Pesta Olahraga Asian Games yang keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini sudah banyak stasiun televisi swasta antara lain TPI, Indosiar, Antv, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Global TV, TV One, TV Channel, dan JTV. Yang memprihatinkan adalah sejak munculnya persaingan terutama dengan stasiun-stasiun televisi swasta, eksistensi dari TVRI semakin memudar. Preferensi atau pilihan sebagian besar pemirsa beralih kepada stasiun-stasiun televisi swasta dan televisi asing. Hal ini tidaklah mengherankan, karena dibandingkan dengan TVRI, televisi swasta memiliki beberapa kelebihan yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu antara lain: yang pertama, sejak awal stasiun televisi swasta diberi izin untuk menayangkan iklan, sedangkan TVRI baru diizinkan menayangkan iklan tahun 2003. Yang kedua, televisi swasta dimiliki oleh pemodal swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial. Terus yang ketiga, televisi swasta dikelola oleh manajemen dan sumber daya manusia yang lebih profesional sehingga organisasinya lebih ramping, lebih efisien, lebih kompetitif, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang senantiasa terjadi. Itulah beberapa faktor dominan yang menyebabkan rating atau tingkat jumlah pemirsa TVRI sejak beroperasinya stasiun televisi swasta terus menurun secara signifikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen perusahaan media televisi. Kegiatan utama manajemen yaitu mencapai tujuan organisasi. Manajemen secara efektif harus mampu menjalankan beberapa kegiatan utama sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau tugas perencanaan, yaitu tugas yang antara lain merencanakan tentang apa target atau tujuan yang harus dicapai. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu tugas dalam mengorganisir dan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan aset yang dimiliki. Yang ketiga ada staffing atau tugas penyeleksian staf atau SDM, yaitu tugas untuk mendapatkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan kualifikasi atau kualitas. Yang keempat ada actuating atau menggerakkan, yaitu tugas untuk memberi dorongan motivasi serta antusiasme kepada karyawan dalam bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, directing atau memimpin dan mengarahkan, yaitu tugas untuk memimpin dan memberi arahan kepada para karyawan, partner usaha, rekanan, atau pemasok dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keenam, controlling atau pengawasan, yaitu tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa karyawan, mitra usaha, dan pemasok benar-benar mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh ada evaluating atau evaluasi, yaitu tugas untuk mengevaluasi, membandingkan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Manajemen terbagi dalam beberapa fungsi tanggung jawab yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Divisi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan
secara garis besar memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama ada membuat rencana kebutuhan SDM, melakukan perekrutan, penyeleksian, dan mempertahankan karyawan sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, membuat sistem kompensasi atau penggajian, tunjangan, bonus, dan komisi yang adil, menarik dan sesuai dengan tujuan, posisi, serta kemampuan organisasi. Yang ketiga, mengkoordinasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan secara objektif. Yang keempat, merencanakan dan menyelenggarakan program-program pelatihan dan pengembangan termasuk perencanaan karir bagi karyawan. Yang kelima, menyelenggarakan program kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Yang kedua, manajemen pemasaran. Divisi pemasaran dalam suatu perusahaan secara garis besar menjalankan tugas-tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan konsep dan spesifikasi produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan selera segmen konsumen atau pasar yang dibidik. Yang kedua, membuat kebijakan harga produk atau jasa sesuai dengan kemampuan daya beli dari target pasar. Yang ketiga, membuat rencana distribusi dari produk atau jasa yang dihasilkan organisasi sesuai dengan penyebaran lokasi konsumen atau pasar yang dibidik. Yang keempat, membuat dan mengimplementasikan rencana iklan dan promosi serta rencana penjualan. Yang ketiga, mendapatkan sumber-sumber dana dengan biaya atau resiko rendah yang ditanggung perusahaan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan dan penempatan dana perusahaan antara lain melalui fungsi kontrol terhadap penggunaan dana perusahaan. Yang kelima, melakukan pekerjaan akuntansi. Yang keenam, membuat laporan rugi laba. Dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuannya, manajemen dapat menerapkan berbagai strategi dan menciptakan budaya organisasi yang berbeda antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.